Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the opportunity and the healthiness until today, and also to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from the darkness era to the brightness era. Well, the Honorable to our lecturer, Sir Muhammad Arif Musin, SPD MPD, and to my beloved friends. Well, my name is Lilihin Shira from B class, and today I would like to present my presentation and explain about speech act in pragmatics. Well, the first slide is the definition of speech act. So we can see in the slide there are some experts that define speech act. For the first one is from Serle et al. So Serle et al. 1980 state that in speech act theory, the minimal unit of human communication is not in sentences or other expressions, but from the performance of certain types of actions, such as how to make statements, ask questions, give orders, describe, explain, ask sorry, thank you, congratulate you, and so on. Jadi, Serle dan kawan-kawan di sini menyatakan bahwa dalam teori tindak tutur, unit minimal komunikasi manusia itu bukan terletak pada suatu kalimat atau ungkapan lain, akan tetapi pada jenis tindakan tertentu. Misalnya bagaimana membuat pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberi perintah, mendeskripsikan, menjelaskan, meminta maaf, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, dan sebagainya. So in this case, the speakers should use language as needed in communicating, because the choice of language that used by the speakers will be better if it communicative language use. Jadi, seorang penutur dalam berbahasa itu harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya agar proses komunikasi yang dilakukan dengan orang lain itu bisa berjalan dengan lancar dan tepat. And the second expert, Austin Inbaya 2013, state that speech act are a focus on the relationship between language and action. In this case, when someone uses language, that person not only produces an isolated series of sentences but also performs an action. Jadi Austin dalam bayat di sini menjelaskan atau mengungkapkan bahwa tindak tutur itu berfokus pada hubungan antara bahasa dan perbuatan. Dalam hal ini, ketika seseorang menggunakan bahasa, orang tersebut tidak hanya menghasilkan suatu rangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain, akan tetapi juga melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Or in the other words, when someone use language, they do something or force someone to do something. Therefore, where someone communicates with other, there are speech acts that can affect the interlocutor. Jadi ketika seseorang berkomunikasi menggunakan bahasa, terdapat speech act atau tindak tutur yang bisa mempengaruhi lawan bicaranya. And the third expert, Sabisa 2002, describes that speech acts are social actions that can change the context of communication. Artinya, dalam melakukan suatu tindak tutur, terdapat suatu perbuatan yang diungkapkan melalui bahasa, yang diiringi dengan gerak-gerik atau sikap anggota tubuh untuk mendukung tercapainya maksud yang disampaikan oleh penutur. Agar nantinya maksud yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar dan melakukan suatu perbuatan atau tindakan sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Thus, by carrying out a speech act that have the right meaning and purpose, the intended meaning can be accepted or understood by the listener or interlocutor. So, based on those opinion or based on the expert's opinion, it can be concluded that the speech act are a theory that can learn and studies about the meaning of language, which is based on the relationship between speech and actions taken by the speaker to his speech partners in communicating so that the goals and intentions conveyed can be interpreted correctly. Jadi, tindak tutur atau speech act itu merupakan suatu
teori yang mempelajari atau mengkaji suatu makna bahasa yang didasarkan pada hubungan antara tuturan dan perbuatan atau tindakan yang disampaikan oleh penutur kepada lawan bicaranya dalam berkomunikasi. Sehingga tujuan dan niat yang disampaikan atau yang disampaikan kepada penutur, yang disampaikan kepada lawan bicaranya dapat diartikan dengan tepat. Well, now we move to the second slide, the types of speech act. So Austin in Othman, 1171, distinguished three main types of speech act that are usually performed as a speaker. Jadi Austin dan Othman di sini membagi 3 jenis tindak tutur yang biasanya digunakan oleh seorang penutur. The first one is locutionary act. Locutionary speech act is a form of speech act to state something as it is, or in the other words, an action to say something that actually happened without any addition. Jadi, locutionary act atau tindak tutur lokusi di sini merupakan suatu jenis tindak tutur untuk menyatakan sesuatu atau informasi sebagaimana adanya, atau dengan kata lain suatu jenis tindak tutur yang menyatakan informasi kepada orang lain sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya tanpa adanya penambahan apapun. Artinya makna yang diperoleh dan disampaikan itu berupa makna literal atau makna dasar based on the dictionary without any changing or addition to the meaning that conveyed to others. For example, I am sick. Jadi tuturan I am sick di sini berarti ketidaknyamanan pada anggota tubuh atau tubuh tanpa adanya maksud untuk minum obat untuk meringankan rasa sakit yang diderita. Jadi dalam tindak tutur lokusi di sini disampaikan makna yang disampaikan itu atau tuturan yang disampaikan itu sesuai dengan tuturan yang sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya terjadi tanpa adanya penambahan apapun, tanpa adanya keinginan apapun dari orang tersebut, dari penutur untuk melakukan tambahan atau aktivitas selain yang disampaikan sebelumnya. And the second type is illocutionary act. So illocutionary act is related to the social function. This means that in telling something, there are several types of functions in the mind that may be spoken to make statements, offers, explanation, or for some other communicative purpose. Jadi, illocutionary act atau tindak tutur ilokusi di sini merupakan suatu jenis atau bentuk tindak tutur di mana ketika penutur menyampaikan tuturannya kepada lawan bicaranya itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu agar lawan bicaranya ini melakukan suatu tindakan atau perbuatan sesuai dengan tuturan yang disampaikan kepadanya. For example, I am starving. Saya lapar. Jadi di sini penutur ketika mengucapkan I am starving mempunyai tujuan dan maksud agar lawan bicaranya ini memberi penutur makanan agar rasa lapar yang diderita atau yang dialami oleh penutur bisa hilang. Jadi dalam illocutionary act atau tindak tutur ilokusi mengharapkan agar lawan bicaranya melakukan suatu tindakan atau perbuatan sesuai dengan tuturan yang disampaikan. And the third is the perlocutionary act. Jadi perlocutionary act is a form of speech act in the form of result or effects caused by the listeners after hearing the sentence heard. Jadi, perlocutionary act atau tindak tutur perlokusi di sini merupakan jenis tindak tutur di mana penuturnya ini mengucapkan suatu tuturan yang menghasilkan sebab akibat dari tuturan yang diucapkan kepada lawan bicaranya dan tidak mengungkapkan maksud dan tujuan dengan jelas. Artinya, dalam tindak tutur perlokusi di sini berhubungan dengan konsekuensi ucapan. For example, I am busy. Jadi, I am busy di sini, saya sibuk. Penutur mengucapkan kalimat tersebut
ketika sedang banyak mengerjakan tugas dan dia tidak ingin orang lain mengganggunya. So, the listener should be understand what the speakers say. Jadi, pendengar itu harus mengerti apa yang dilakukan atau yang sedang dialami oleh penutur terhadap kalimat yang diucapkan, meskipun tujuan atau maksud yang disampaikan itu tidak terkandung dalam kalimat atau tidak jelas maksud yang disampaikan. Tetapi kalimat yang disampaikan itu mempunyai maksud agar di sini lawan bicaranya itu tidak mengganggunya. So that's the perlocutionary act atau tindak tutur perlokusi. Well, now we move to the third slide, the classification of speech act. So Saleh in Hidayat 2016 classifies speech act into 5 parts. The first one is representatives. So representative speech act is a speech act that can be examined and judged whether the utterance is right or wrong. Jadi dalam tindak tutur representatif di sini merupakan suatu jenis tindak tutur yang bisa diperiksa dan dinilai apakah tuturan yang disampaikan oleh penutur ini benar atau tidak. For example, Bandung is a beautiful city. Jadi di sini penutur mengungkapkan pendapatnya bahwa Bandung adalah kota yang indah. Jadi kita sebagai lawan bicaranya dapat menilai apakah Bandung ini memang merupakan kota yang indah atau tidak. And the second is directive. So directive speech act di sini is used when the speaker wants to get someone to do something. Jadi tindak tutur direktif di sini mengharapkan agar lawan bicaranya itu melakukan suatu perbuatan atau tindakan terhadap tuturan yang disampaikan kepada lawan bicaranya ini. Misalnya, for example, the tuturan or speech act like, can you borrow me a boat please? Jadi di sini penutur itu menyampaikan tuturan dengan maksud agar lawan bicaranya meminjamkannya sebuah perahu yang akan digunakan oleh penutur nantinya. And the third is commissive. Commissive speech is a speech in which the sentence uttered by the speaker binds the speaker to a future. Jadi tindak tutur komisif di sini merupakan jenis tindak tutur yang mengikat penuturnya ke masa depan atas tuturan yang disampaikan kepada lawan bicaranya. Misalnya, pada speech I will leave you. Jadi penutur di sini berjanji atau bersumpah bahwa dia akan meninggalkan lawan bicaranya atau lawan tuturnya di kemudian hari. And the fourth is expressive. Expressive speech is a speech in which the speaker is intended so that the speaker or the speech that was previously uttered is interpreted as an evaluation of what is mentioned in the speech. Jadi tindak tutur ekspresif di sini merupakan jenis tindak tutur yang mengharapkan atau yang berkaitan dengan evaluasi yang disampaikan oleh penutur kepada lawan bicaranya agar berbuat yang lebih baik di kemudian hari, atau tindak tutur ini atau tindak tutur ekspresif ini berkaitan dengan perasaan dan sikap yang disampaikan kepada lawan bicaranya. Misalnya the speech thanks for your dedication. Jadi di sini penutur bangga terhadap dedikasi atau apa yang dilakukan oleh lawan bicaranya kepada penutur. So thanks for your dedication berarti penutur bangga terhadap apa yang telah dilakukan oleh lawan bicaranya selama dia bekerja dengan si penutur. And the last is declaratives. Declarative is a form of speech act in which the speaker, when uttering his speech, has the character of directly affecting change in circumstances or place and tends to depend on language that is complicated to interpret. So, deklaratif atau tindak tutur deklaratif di sini merupakan jenis tindak tutur
yang mempengaruhi lawan bicaranya secara langsung. Atau dengan kata lain, tindak tutur deklaratif ini biasanya mempunyai makna tuturan yang biasanya sulit untuk dimaknai atau diinterpretasikan. For example, the speech, "You are nothing for me." Jadi, tuturan di sini, "You are nothing for me" diucapkan oleh penutur kepada lawan bicaranya dengan maksud untuk mempengaruhi lawan bicara tersebut secara langsung, dengan maksud bahwa lawan bicaranya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penutur. So, those are the 5 classification of speech act. Well, now we move to the 5th slide, the direct and indirect speech act. The first one is direct speech act. Direct speech act are a form of speech act that is conveyed directly to the interlocutor. Jadi, tindak tutur langsung di sini merupakan suatu jenis tindak tutur yang secara langsung disampaikan kepada lawan bicaranya, di mana tujuan dan maksud yang disampaikan kepada lawan bicara itu bisa diterima atau dimaknai secara jelas oleh lawan tuturnya atau lawan bicaranya. Jadi maksud yang disampaikan dapat ditangkap atau dimengerti dengan tepat. For example, "Please open the window." Jadi kalimat ini diucapkan oleh penutur dengan maksud suatu suruhan kepada lawan bicaranya agar membuka jendela yang dimaksudkan. And the second or the last is indirect speech act. Indirect speech act are speech acts whose meaning can only be understood if a speech partner listens to the speech and the context of the situation. Jadi tindak tutur tidak langsung di sini merupakan suatu jenis tindak tutur di mana tuturan yang disampaikan itu belum mempunyai makna dan tujuan yang jelas, sehingga belum bisa ditangkap secara langsung makna oleh lawan tuturnya. Jadi untuk memahami tindak tutur tidak langsung atau makna tindak tutur tidak langsung yang disampaikan oleh penutur, lawan bicaranya itu harus memperhatikan konteks atau keadaan yang terjadi. For example, "The house is so creepy." Jadi sentence atau kalimat "the house is so creepy", rumah itu menyeramkan sekali atau sangat menyeramkan, ini bermaksud atau penutur tersebut mempunyai maksud agar lawan tuturnya itu tidak ikut bersamanya ke rumah tersebut, atau bermaksud sebuah larangan agar lawan tuturnya tidak ikut bersamanya mengunjungi rumah tersebut. The house is so creepy means prohibit someone for going out with the speaker. So those are the direct and indirect speech act. Well, now we move to the last slide. So here the references of my paper. So I think that's all from me. Thank you for watching my video and thank you for your attention. I hope that you can understand what I explained before about speech act in pragmatics and the types of speech act. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.